Shalom, selamat pagi Amanginang yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa ke renungan Carpe Diem AKBP Miangrek hari Rabu tanggal 1 Mei 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 256 ayat 1 dan 7. Yesus Kristus hidup Raja, Bina bangkit nia mana, manggonggomi sasude, manggonggomi sasude, jalan sahajol maon, tui bana Parhato poton nabe, parhato poton nabe. Dohota pena di rodo, nang korsea nang maharolo, nang mamuji Tuhan ki, nang mamuji Tuhan ki. Yesus Kristus hidup Raja, ikut tunduk saluhutna, manguloi Raja tai, manguloi Raja tai. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Daniel pasal 3 ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuji dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar kata ujian. Sewaktu seseorang ingin menaiki taraf kepribadian, pasti dia akan diuji. Dan ujian itu adalah ujian yang dekat dengan kehidupan. Dan ujian yang kita terima dalam kehidupan pribadi, kita bisa belajar dari Sadrak, Mesah, Abednego. Apa yang telah mereka lakukan telah memperkenalkan Allah kepada Raja Nebukadnezar. Wah, mereka hebat sekali, bukan? Kenapa mereka tidak menyembah dewa-dewa? Apakah sedar formalitas? Saya pikir tidak. Tapi sedang mengajarkan tentang bagaimana kesetiaan itu perlu diuji. Dua hal yang menarik dalam pikiran kita ketika kita melihat adanya orang yang setia di tengah perkembangan zaman, orang yang berkomitmen dan penuh percaya, karena mereka tahu bahwa setia itu adalah mahal. Berkomitmen untuk memperjuangkan sesuatu adalah penting. Yang kedua, mengapa orang mempertahankan hidup yang demikian? Ternyata bukan hanya tanggung jawab, tapi sebuah harapan. Ada harapan orang untuk mendapatkan, sebagaimana Sadrak, Mesah, dan Abednego, mereka mengenal tentang Allah dan mereka perlu mengumandangkan itu. Ujian inilah ujian yang dekat dengan kehidupan kita, di mana kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Tak sedikit pun mereka yang mengalami pencobaan dan penderitaan, Tuhan pasti mengutus malaikatnya untuk menolong dan menyelamatkan.
Itulah yang dirasakan dan dialami oleh Sadrak, Mesyak, dan Abednego. Ada Tuhan dalam hidup mereka. Dalam keadaan darurat, ada orang yang semacam mengadakan perjanjian transaksional. Jika pekerjaan ini berhasil, dia akan giat melayani. Kalau dia sembuh, dia akan mempersembahkan. Kalau dia lulus, dia akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Pertanyaan, mengapa mereka perlu mendapatkan sesuatu untuk melakukan sesuatu buat Tuhan? Jika Sadrak, Mesyak, dan Abednego adalah orang yang mau setia, mereka bukan dikarenakan mendapatkan sesuatu, karena mereka sudah mendapatkan sesuatu. Karena itu jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Biarlah kesaksian ini adalah bentuk pengabdian di mana kita menyerahkan hidup kepada Tuhan tanpa syarat. Jauh lebih baik bukan ketika kita mengabdi kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat melayani Tuhan. Layanlah Tuhan dengan sepenuh hati tanpa syarat, karena Ia pun telah memberikan kemenangan, kepastian untuk kembali ke rumah Tuhan dalam kekekalan tanpa syarat, namun ketulusan dan cintanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami melihat dan menilai bahwa hidup yang setia adalah hidup yang menghidupi kebaikan dan anugerah Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai. Amin.